Marhaban ya Sadiqil Aziz. Bismillah, Alhamdulillah. Jika video ini muncul di beranda saudara-saudara sekalian, ini adalah petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita sempatkan menulis sholawat di kolom komentar. Semoga kita di akhirat kelak selalu mendapatkan syafaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Tidak lupa kita panjatkan sholawat dan salam, semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita selalu diberkahi kesehatan, kebahagiaan, dan umur panjang, serta keberhasilan setiap langkah yang kita usahakan. Amin ya Rabbal Alamin. Peristiwa wafatnya Sayyidina Husain di Perang Karbala ternyata menghadirkan sejumlah peristiwa misteri. Mulai dari munculnya fenomena alam hingga hal-hal di luar nalar manusia. Salah satunya kepala Al-Husain itu sendiri. Kepala yang sudah terpisah dari jasadnya tersebut diceritakan pada suatu hari pernah berbicara. Saking anehnya sampai-sampai kepala itu membuat seorang pendeta bersyahadat dan kemudian masuk Islam. Inilah kisah kepala Husain yang mampu membuat pendeta masuk Islam. Berbicara mengenai peristiwa Karbala memang mengandung kesedihan yang mendalam, karena pada peristiwa tersebut putra seorang Khalifah Ali bin Abi Thalib atau cucu Nabi Muhammad SAW tewas secara mengenaskan. Yang mengherankan ternyata pelakunya berasal dari saudara seiman, yaitu segolongan umat yang menyatakan iman dan taat kepada Rasulullah SAW. Wafatnya Al-Husain tergolong sangatlah tragis. Al-Husain dibantai dan kepalanya dipenggal. Andai kata Al-Husain tewas di tangan kafir yang memerangi Islam, itu lebih wajar dibandingkan beliau harus tewas di tangan saudara seiman sendiri. Namun di sini Al-Husain lah yang dianggap sebagai orang kafir yang harus dibunuh dan dipecundangi dengan hina. Maka pantaslah peristiwa ini disebut sebagai salah satu peristiwa pembantaian sesama muslim terkelam sepanjang sejarah. Al-Husain dibunuh karena beberapa hal tersebut. Al-Husain menolak kekhalifahan Yazid bin Muawiyah serta dianggap melakukan pembangkangan dan upaya melakukan penggulingan terhadap pemerintahan Yazid bin Muawiyah. Tak terima dengan sikap Al-Husain yang seperti itu, akhirnya Ubaidillah bin Ziyad memerintahkan panglima perang mereka yang bernama Samnir bin Dhiljausan untuk melakukan penumpasan. Dari pakar sejarah meyakini jika dalang dari semua peristiwa ini adalah Yazid bin Muawiyah. Pembangkangan Al-Husain terhadap pemerintahan Yazid bin Muawiyah bukanlah tanpa alasan. Al-Husain merasa dikhianati. Pemerintahan yang sebelumnya dipimpin oleh Muawiyah bin Abu Sufyan justru jatuh kepada anaknya, yaitu Yazid bin Muawiyah. Padahal sebelumnya Muawiyah telah membuat perjanjian kepada Hasan, kakak dari Al-Husain, di mana pada saat itu seharusnya Al-Hasan mewarisi pemerintahan setelah wafatnya ayahnya, yaitu Ali bin Abi Thalib. Beliau justru mengalah dan menyerahkan jabatannya kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Itu dilakukan demi persatuan umat muslim agar damai kembali. Dengan kesepakatan setelah wafatnya Muawiyah, kepemimpinan itu harus kembali kepada Al-Hasan. Namun setelah Muawiyah wafat, kepemimpinan itu justru dilanjutkan oleh anaknya, yaitu Yazid bin Muawiyah. Ditambah lagi, sosok Yazid tidak mumpuni sebagai seorang pemimpin umat. Itulah yang membuat Al-Husain menolak kepemimpinan Yazid bin Muawiyah. Cerita terjadilah perselisihan antara kelompok Al-Husain dan Yazid, tepatnya pada perang Karbala, yang mana perang itu Al-Husain telah dikalahkan oleh pasukan Yazid bin Muawiyah. Kemudian kemenangan itu disambut gembira oleh Ubaidillah bin Ziyad yang menjabat gubernur di Kufah pada saat itu. Sebab tewasnya Al-Husain, dia seolah menjadi pahlawan di mata Yazid bin Muawiyah. Namun kenyataannya Yazid adalah penjahat berwatak jahanam, bahkan seperti orang-orang kafir yang memerangi Islam. Dari beberapa yang telah diceritakan dalam suatu riwayat, setelah kepala Al-Husain dipenggal, kepalanya diambil sebagai bukti. Ubaidillah memerintahkan pasukannya membawa kepala tersebut kepada Yazid.
Belum dibawa ke sana, Ubaidillah memerintahkan agar kepala Al-Husain diarak ramai-ramai mengelilingi kota. Saat itu kepala Al-Husain menjadi tontonan masyarakat. Biadabnya, kepala Al-Husain diletakkan di atas tombak sambil diiringi kalimat-kalimat cacian. Tapi yang namanya kebatilan pasti akan terungkap, maka atas izin Allah, kepala Al-Husain mampu berbicara. Dalam suatu riwayat disebutkan, pada saat perjalanan panjang dari Kufah ke Damaskus, pasukan Yazid berhenti di suatu tempat. Tepatnya mereka mampir di suatu tempat yang dekat dengan biara. Di biara tersebut ada seorang pendeta beserta pengikutnya. Dikisahkan dari Jazirah Ilmu pada saat itu rombongan pembawa kepala Husain tengah melakukan pesta semalaman. Biasa mereka menancapkan kepala Al-Husain di ujung tombak. Saat berpesta, salah satu di antara mereka ada yang menyaksikan tiba-tiba saja ada tangan yang keluar dari dinding biara itu. Terusnya tangan itu mampu menuliskan sebuah pesan yang berisi, apakah orang yang membunuh Al-Husain masih mengharapkan syafaat kakeknya pada hari perhitungan? Menyaksikan hal demikian, para pasukan pun ketakutan karena penasaran. Mereka pun menghampiri tangan itu. Tiba-tiba saja tangan itu menghilang. Namun ketika pasukan itu ingin kembali ke tempatnya, tangan itu muncul lagi dan menuliskan, "Tidak, demi Allah tiada pemberi syafaat untuk mereka ketika hari kiamat berada pada siksaan yang dahsyat." Karena peristiwa aneh itu, mereka pun menghentikan pesta mereka sambil cepat-cepat menyimpan kepala Al-Husain di dalam sebuah kota. Namun pada saat malam hari, dari seorang pendeta yang mendengar suara orang meratap. Selain itu, dia juga mendengar seseorang yang sedang bertasbih. Karena penasaran, pendeta itu melihat dari balik jendela. Betapa kagetnya, ternyata ada cahaya dari langit yang menerangi sebuah kotak yang tak jauh dari tempatnya. Dan lagi, pendeta itu mendengar ada yang mengucapkan salam dari cahaya itu. Pada akhirnya pendeta pun berniat ingin mencari tahu apa isi kotak itu. Ketika waktu sudah memasuki pagi, pendeta itu keluar dari biaranya, lalu mendatangi pasukan itu, dan pendeta itu pun bertanya tentang apa yang berada di kotak itu. Lantas para pasukan itu pun mengatakan kalau di dalam kotak adalah kepala Al-Husain. Kemudian pendeta itu pun bertanya, "Hai tuan-tuan, siapakah nama ayahnya?" Salah satu dari pasukan itu pun menjawab, "Ali bin Abi Thalib." "Siapakah nama ibunya?" Pendeta kembali bertanya. Pasukan mulai menjawab, "Ibunya bernama Fatimah bin Muhammad." Lantas kemudian pendeta itu mengatakan, "Celakalah kalian, atas dasar apa kalian membunuh Al-Husain? Ternyata benar, langit akan menurunkan cahayanya jika yang terbunuh adalah seorang keturunan Nabi." Setelah dialog tersebut, pendeta itu menawarkan 10.000 dirham untuk membawa kotak itu ke dalam biaranya. Para pasukan Ubaidillah pun mengizinkan kotak itu dibawa pendeta. Setelah pendeta itu membawa kepala Al-Husain, dirawatlah kepala itu dengan sangat baik, diberi wewangian dan diletakkan di tempat yang paling mulia. Saat memandang kepala Al-Husain, tanpa disadar pendeta itu menangis, dan ia pun berkata, "Wahai kepala pemimpin alam semesta, diriku menyangka engkau adalah bagian dari orang-orang yang telah Allah gambarkan dalam kitab Taurat dan Injil. Karena semua pemimpin Bani Adam di dunia maupun di akhirat sangat menangisimu. Sungguh, aku ingin mengenalmu atas izin Allah." Atas izin Allah, kepala Al-Husain pun berbicara kepada pendeta itu dan berkata, "Akulah orang yang teraniaya, akulah orang yang bersedih, orang yang berduka, orang yang dibunuh secara tragis, dizolimi dengan orang-orang yang durhaka. Akulah orang yang tanpa berdosa tetapi hartanya dirampas." Dengan perasaan terguncang, pendeta itu pun mengatakan, "Wahai kepala Al-Husain yang suci, tolong perkenalkan dirimu lagi." Kemudian kepala Al-Husain berkata lagi, "Aku adalah putra Muhammad Al-Mustafa, putra Ali Murtado, putra Fatimah Az-Zahra, putra Khadijah Kubro, putra Urwatul Wuthqa. Aku adalah syahid Karbala, orang yang terbunuh di Karbala, teraniaya di Karbala, kehausan di Karbala,
Mendengar jawaban dari kepala Al-Husain, pendeta itu sangat menangis. Dalam suasana yang menyayat hati, pendeta itu pun lantas berkata, "Wahai kepala suci, kapanpun engkau bertemu kakekmu, berilah kesaksian bahwa aku telah mengucapkan syahadat dan masuk Islam di hadapanmu." Nah, saudara-saudara sekalian, itu dia cerita dari kepala Al-Husain yang mampu membuat pendeta masuk Islam. Jika ada suatu cerita yang kurang tepat, mohon dimaafkan karena manusia tidak luput dari kesalahan dan dosa. Semoga kita kelak mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.